Squid Game Season 2, intensitasnya naik level, dilema moralnya makin berat, dan banyak banget nyisain plot hole yang maybe bakal kejawab di Season 3. 发流星的本儿，难得不如那是。다시 게임을 하게 해줘. Halo semuanya, kali ini gue mau jelasin ending dari series ini. Si Gi-hun balik lagi, lebih determine dari sebelumnya, tapi ya kali ini semua penuh jebakan. Ditambah lagi, si frontman gak bakal kasih dia napas tenang. Kalau lo mikir udah ngelihat semuanya di season pertama, brace yourself, karena rahasia di season ini bakal bikin lo speechless. Ceritanya dimulai 2 tahun setelah event di season pertama. Gi-hun, karakter utama kita, habisin waktu buat semacam personal crusade, sebuah tekad yang kuat. Buat apa? Gak lain gak bukan adalah buat ngehancurin orang-orang di balik game ini. Yang setelah sekian lama nyari, dia ketemu lagi sama si recruiter dari season pertama. Dan dari sini, semuanya makin seru. Pertemuan ini juga bikin Gi-hun langsung berhadapan sama si frontman, sang mastermind di balik semuanya. Gi-hun pun menyusun strategi buat tim kecil dan culik frontman. Tapi ya ingat aja kalau ini drakor. Nothing ever goes as planned, bro. Rencananya gagal total. Dan Gi-hun nggak punya pilihan lain ya selain balik ke game. Karena ya jelas dong, cara terbaik buat ngehancurin sesuatu adalah dengan cara masuk ke dalamnya. Ya nggak sih? Season ini jadi tarik ulur antara Gi-hun sama si frontman. Yang lebih seru itu karena frontman nyamar jadi player make nomor 001. Sounds familiar? Ya, nomor ini sama kayak nomor si kakek di season pertama. Tapi bedanya, frontman jelas nggak ada niat buat temenan. Dia hanya pura-pura baik. Tujuannya apa? Ya buat ngehalangin sabotasi dari Gi-hun. Ini ironi banget sih. Si villain jadi kelihatan kayak partnernya si main karakter kita. Di sisi lain, polisi dari season pertama masih nyari Gi-hun, tapi plot twistnya ternyata ada yang bocorin info, dan orang itu adalah kapten yang nyelamatin dia di ending season pertama. Ternyata dia ini mata-matanya frontman dari awal. Detail kecil kayak gini itu bikin semua orang punya peran di dalam game ini, kayak cuman para pemain di arena doang. Seiring berjalannya episode, konflik makin dalam. Bukan cuma soal siapa yang menang, tapi juga soal moral dan etika dari tiap keputusan. Gi-hun harus hadapin serangkaian tes yang nggak cuma bikin nyawanya terancam, tapi juga prinsipnya. Game-game kali ini jauh lebih sadis dan kreatif. Kayak ya ini emang didesain buat ngancurin mental si Gi-hun utamanya dan para pemain pada umumnya. Di balik layar, frontman terus mainin semuanya kayak puppet master, dalang dari semua yang selalu satu langkah di depan. Season ini klimaksnya pas Gi-hun dan timnya bikin pemberontakan, yang awalnya kita dibuat percaya kalau rencana itu mulus. Tapi ya namanya juga Squid Game, nasib selalu punya rencana lain. Frontman ngehianatin Gi-hun dan dengan kejam bunuh sahabat terbaiknya di depan mata dia. Ending season ini bikin pintu terbuka buat season 3 yang kemungkinan bakal lebih dark lagi. Gi-hun mungkin harus ikut game alias jadi frontman buat menuhin permintaan VIP. Para miliarder yang nonton penderitaan orang kayak nonton fashion show. Plus game di season berikutnya pasti bakal lebih mind-blowing. Harapannya sih gitu. Atau Gi-hun berhasil buat bangkit dan buat revolusi buat semuanya. Satu detail penting, di akhir season ini Gi-hun masih nggak tahu kalau 001 itu sebenarnya adalah frontman. Soalnya waktu dia lihat 001 nembak sahabatnya, si villain ini udah pakai topeng. Jadi kemungkinan Gi-hun masih mikir kalau 001 itu adalah sekutunya dan mungkin bakal coba nyelamatin dia di season berikutnya. Ini jelas disimpan buat grand reveal di akhir series nanti. Ngomongin soal frontman, perannya makin dalam di season ini. Dia nggak cuma jadi villain, tapi juga semacam ideolog yang percaya kalau manusia itu pada dasarnya selfish, egois. Buat dia, game ini lebih dari sekedar tontonan, tapi juga sebagai medan perang buat ngebuktiin filosofi dia. Gi-hun di sisi lain, dia representasi optimisme dan kepercayaan pada kebaikan manusia. Gue bisa bilang clash dua pandangan ini yang jadi inti dari season ini. Ada satu momen gila di mana Gi-hun harus mengorbankan beberapa sekutunya demi menyerang para penjaga. Oh jelas, ini jadi titik kemenangan buat frontman. Secara dia berhasil membuktiin kalau bahkan orang sebaik Gi-hun pun bisa jatuh ke dalam keputusasaan dan kekerasan.
Entah ya, gue ngerasa bahwa si frontman ini benar-benar ingin mencapai klimaks dari filosofi yang dia pegang. Tujuan akhir yang dia ingin adalah Gi-hun ini bakal jadi the next frontman atau jadi partnernya sebagai frontman. Bahkan gue juga punya prediksi yang agak maksa, yakni Gi-hun nextnya bakal jadi VIP. Secara mentalnya udah dibanting-banting banget dengan banyak kematian di depan matanya mulai dari season pertama sampai season 2 ini. Bisa banget dieksplorasi soal psikologi manusia dari segi ini. Ya itu sekedar prediksi gue aja sih, cara nggak ada ungkapan resminya juga soal itu. Di sisi lain, cerita si polisi yang penuh drama, fakta kalau kapten kapalnya adalah mata-mata frontman bikin konflik makin kompleks. Sebenarnya, frontman sengaja merancang semua ini buat menjauhkan si polisi dari game, karena dia sebenarnya peduli sama adiknya. Tapi sekarang rahasia ini kebongkar, dan tinggal nunggu waktu aja sebelum si polisi nuntut kapten kapal ini buat bawa dia ke pulau tempat game ini berlangsung. Season 2 ini diakhiri dengan post-credit scene yang mana ada twist baru, yakni boneka ikonik dari game pertama sekarang punya pasangan persi cowok yang bikin teori bermunculan. Apakah ini semacam teaser permain baru yang bakal bikin game kedepannya makin challenging, atau bisa jadi ini flashback ke masa lalunya frontman? Kalau gue sih lebih condong ke teori kedua, karena nge-explore masa lalu frontman kayaknya bisa buat ceritanya makin dalam. Gimana nih menurut kalian? Ya, intinya Squid Game gak pernah kehabisan cara buat bikin kita mikir, gila, kok bisa ya kepikiran? Dan season 3 kayaknya bakal jadi medan perang yang bukan cuma fisik, tapi juga emosional dan filosofis. Jadi ya siap-siap aja. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Dah, gitu aja.